itu orang apa bukan. Soalnya kepalanya itu dibawa sendiri pakai tangan. Kepalanya ditenteng? Iya, ditenteng. Jalan? Jalan. Tiba-tiba ya melihat, jadi itu kan ada pagar batu bata. Ya. Saya lihatin gitu. Orang, bro. Jadi orang itu di situ tumpuk-tumpuk gitu. Dijadiin pagar. Habis itu selang 2 minggu saya tanya lagi, Bras ya? Ya Bras ya, uangnya itu wujud. Bener ada duitnya? Ada. Setelah itu selang berapa bulan gitu dia meninggal. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada masih di seputaran kota Jawa Timur ya, bukan kota sih, wilayah Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Lintas Provinsi Ponorogo. Di sini ada sebuah restoran enak yang keren banget, namanya Kampung Dawet. Di sini tempatnya keren banget bro. Dan ini cerita ini menyangkut dengan restoran ini juga nanti. Di sini lu kalau lagi lintas-lintas Jawa Timur wajib mampir, tempatnya keren, belakangnya sawah, lu ntar lihat semuanya itu dari joglo serba kayu, dan ownernya juga orangnya baik banget bro, asik deh, pokoknya mantap. Oke brother, langsung aja gue perkenalkan dengan owner dari Kampung Dawet ini, itu yang bernama Gus siapa nih? Mas Angga. Gus Angga ya. Apa kabar Gus Angga? Alhamdulillah baik, sehat baik, ya. Sehat. Gus Angga ini tempatnya keren banget sumpah. Ini sudah dari tahun berapa beroperasi Gus Angga? Ya kurang lebih berdirinya tahun 2013-14 lah. 2004, wah udah 10 tahunan lah ya. Ya kurang lebih. Oke bro, ini tempatnya bro. Dalamnya keren banget, etnik banget. Ini joglo-joglo semua tuh. Tuh ada saung-saungnya, belakangnya sawah. Nah ini ownernya nih, CS kita. Ini salah satu tempatnya VIP tuh. Anjir keren banget kan. Idi sadis. Wah luar biasa. Ini kayu-kayu tua semua nih. Dari dulu kan kebetulan bapak kan juga jual beli barang antik seperti ini. Oh, emang basicnya suka barang antik. Ya. Pantesan restoran lu antik bro. Keren banget bro, asli. Nah ini menyangkut dengan restoran ini nih. Saya kan pernah mendengar dari seorang rekan kalau Gus Angga ini punya salah seorang karyawan yang dulu akhirnya punya sebuah kisah ya. Iya, betul. Nah akhirnya sampai bisa dibilang, maaf beliau sampai menjadi almarhum. Iya. Oke. Lu pengen tahu kan ceritanya kayak gimana? Gue juga pengen tahu. Langsung aja kita dengarkan dari Gus Angga yang bersangkutan. Apa cerita gue akan potong. Langsung aja Gus Angga cerita. Kali ini tim Jelajah Malam sedang berada di Ponorogo, Jawa Timur untuk menemui Mas Angga yang memiliki kisah tentang sebuah tempat sakral dan mistis yang bernama Klampis Ireng. Berawal dari seorang teman pegawainya yang meminta kekayaan di tempat tersebut dan berhasil, namun entah kebetulan atau tidak, setelah itu dia akhirnya meninggal. Mas Angga pun penasaran dan mendatangi Klampis Ireng dan melihat sendiri sosok-sosok yang berada di tempat tersebut. Mari kita simak kisah selengkapnya dari Mas Angga. Jadi saya itu kan punya karyawan. Karyawan saya itu kan juga dibilang kalau rajin ya rajin lah, alhamdulillah. Nah pada waktu itu tiba-tiba karyawan saya itu tidak masuk. Oke. Tidak masuk kerja itu 2 mingguan lah. Setengah bulan? Iya 2 minggu, hampir 1 bulan lah. Nah habis itu saya kan ya juga bingung kemana dia, sampai bapak saya itu kan nyariin. Oke. Nah
Setelah 2 minggu berlalu, dia kembali lagi kerja. Oke. Nah, habis itu kan saya disuruh bapak saya tanya kemana kok nggak masuk kan gitu. Akhirnya dia cerita, bahwasanya waktu pas sebelum dia nggak masuk kan pernah cerita katanya benar. Akhirnya temennya itu kan mengambil inisiatif untuk mencari pesugihan. Pesugihan? Emangnya butuh duit banyak temennya apa gimana? Kok apa pesugihan? Katanya sih, punya utang itu kan eman gitu loh katanya. Awalnya pengusaha berarti? Iya. Oke. Terus lihat utang itu eman itu, nah, saya kira kan ibaratnya 1 juta, 2 juta, apa 3 juta kan, pikir saya kan ternyata kan gitu. Habis itu, tanya kemana kalau nggak masuk. Habis itu kan, ya itu cari pesugihan. Di mana pesugihannya? Emang ada yang itu? Ada, di Kampis Ireng itu. Ngampis Ireng? Tempat apa itu, Mas? Itu tempat petirasan. Kayak petirasan yang Semar itu loh. Di wilayah Ponorogo sini? Ya, di desa Selagi ya nggak salah. Sudah terkenal? Ya. Oke. Dari zaman saya dulu SMA itu sudah pernah dengar lah, tapi kan belum pernah ke sana. Nah, di situ dia cerita bahwasanya di sana itu cuma nemenin 2 minggu. 2 minggu? Cuma nemenin itu saya. Lah, kok nemenin tok? Emang sampean nggak mau nggak ikut ritualnya juga? Nah, bilang gitu. Dia bilang enggak. Aku wedi. Saya takut katanya gitu. Saya takut kalau misalkan saya dijadikan tumbal juga kan gitu. Oke, dia nemenin aja lah. Ya, nemenin aja. Habis itu selang 2 minggu saya tanya lagi, beras ya? Ya beras ya, uangnya itu wujud. Bener ada duitnya? Ada. Gokil. Bener ada duitnya, tapi kan nggak tahu ritualnya kayak apa kan kita nggak tahu juga. Gitu. Terus habis itu saya tanya juga, kamu ngambil kayak gitu? Itu sempat pegawai saya itu sempat bilang, saya sempat mau dikasih suruh ngambil. Dapat bagian lah? Iya, mau ngambil, katanya buat nemenin selama 2 minggu. Uang rokoknya? Uang rokoknya katanya gitu. Habis itu teman saya keinget, jadinya punya anak juga kan, takut, akhirnya nggak mengambil. Nggak diambil uang itu. Akhirnya setelah itu selang berapa bulan gitu dia meninggal. Karyawannya? Karyawan saya meninggal. Tapi kan kita nggak tahu ibaratnya mengambil apa enggak kan nggak tahu. Kesaksiannya tidak mengambil kan gitu kan. Tidak mengambil. Oke. Nah, dengan meninggalnya beliau saya itu sempat di hati itu sempat ibaratnya ada tanda tanya. Itu beneran meninggal karena Yang Maha Pencipta atau meninggal gara-gara dia mengambil uangnya gitu loh. Karena terlalu kebetulan ya. Terlalu kebetulan kan jaraknya kan berapa bulan aja. Kan jaraknya kan tidak begitu lama. Iya. Gitu. Habis itu saya itu udah lama juga penasaran kan dengar kata orang itu tentang Lampis Ireng itu. Banyak itu yang ibaratnya yang bercerita itu banyak. Orang-orang Ponorogo, orang-orang luar Ponorogo itu banyak. Nah, saya itu penasaran banget. Kayak apa ibaratnya bentuknya Lampis Ireng itu pada apa ya tahun berapa ya itu ya tahun 2008 berapa 2019 itu. Saya ke sana. Karena penasaran. Karena benar-benar udah memuncak penasarannya. Oke. Nah, pada waktu itu saya ngajak satu temen, jadi naik motor dari Masjid Tegasari itu, saya naik motor sekitar jam 8 habis isya lah. Naik motor ke sana. Tapi sempat mampir ngopi dan lain sebagainya, sempat silaturahmi ke temen juga. Akhirnya mau nyampe
mau nyampe Lapis Ireng itu kan ada, kita melewati apa sawah itu kan, jadi kanan kiri sawah. Oh, dia agak terpencil. Iya, emang lokasinya itu di tengah-tengah sawah Lapis Ireng itu. Oke. Nggak ada berarti penerangan, nggak ada, semua emang tempatnya lokasinya itu bener-bener di tengah-tengah sawah. Nah, habis itu saya itu sana lewati sawah, tiba-tiba itu saya melihat, entah itu teman saya itu lihat apa nggak tahu. Dari kejauhan itu ada orang jalan. Ibaratnya saya anggap manusia lah, manusia. Saya diam, tapi saya itu dalam hati gini, kok manusia kok berani Sendirian. jalan kan gitu. Kalau ibaratnya orang mau ke sawah kok pacaannya apa, cara berpakaiannya kok bagus. Oh gitu. Nggak kayak orang mau ke sawah. Nggak ada ibaratnya kayak orang mau ke sawah, nggak ada. Nah, habis itu pas lah, dia dari selatan, saya dari utara, ya kan, itu pas. Jadi apa ya namanya ya, apa gitu, ini tuh apa? Papasan. Nah, pas papasan. Oh, berarti di pematang sawah tuh? Iya. Oke. Pas mau menuju ke Lapis Ireng gitu. Pas papasan, saya kaget juga, tiba-tiba itu kepalanya nggak ada. Nggak ada kepalanya? Nggak ada kepalanya. Oke. Saya sempat dalam hati gini, sempat diam dalam hati, itu orang apa bukan? Soalnya kepalanya itu dibawa sendiri pakai tangan. Kepalanya ditenteng? Iya, ditenteng. Jalan? Jalan. Nah, habis itu saya udah diam. Saya sempat dalam hati itu juga membaca ayat-ayat lah. Fatihah, ayat sholawat itu. Supaya hati saya kuat, tenang lah intinya gitu. Terus habis itu nyampe depan Lapis Ireng itu, saya itu tiba-tiba mencium aroma kayak darah-darah orang yang itu loh, orang yang sudah meninggal itu loh. Amis? Anyir, amis. Pas masuk Lapis Ireng udah bau amis? Enggak, jadi di depannya. Di depannya Lapis Ireng. Oke. Jadi di depannya Lapis Ireng itu saya mencium. Jadi motor saya kan diparkir pas di depan pintu gerbang itu kan. Bau anyir, bau amis. Oke. Saya kira apa? Habis itu saya nyalain HP saya kan gitu. Saya cari, kirain ada tikus mati apa-apa. Itu. Habis itu, tapi kan saya kan juga orang biasa, nggak tahu. Itu entah pandangan saya pribadi apa pandangan orang lain kan. Apa halusinasi lah? Halusinasi kan nggak tahu. Tiba-tiba ya melihat, jadi itu kan ada pagar batu bata. Ya. Saya lihatin gitu. Orang, bro. Jadi orang itu di situ tumpuk-tumpuk gitu. Dijadiin pagar. Manusia? Manusia. Manusia dijadiin pagar si Lapis Ireng. Jadi tumpuk kayak tembok? Iya, kayak tembok. Oke. Terus? Nah, habis itu saya kan sudah di situ, penasaran saya sangat kuat, ya kan. Akhirnya saya masuk. Mental lu sih boleh juga, bro. Soalnya gimana namanya orang penasaran. Gampang tanggung nih. Udah lama juga penasarannya kan. Bener. Dan ada kejadian yang seperti itu, pegawai saya meninggal. Ibaratnya kan saya kan pengen tahu. Ini udah muncak lah, udah tahu. Akhirnya itu saya masuk di situ, lihat pakai kamera senter itu. Ternyata cuma cuma ada satu bangunan itu buat, katanya dulu sejarahnya dulu peti rajanya Eyang Semar dulu. Oke. Eyang Semar yang ada di Gunung Tidar kan ada. Nah, itu seperti itulah. Dan di situ beda, auranya sangat beda lah. Saya bisa rasain. Dan itu saya di situ merenung dalam hati gini, teman saya pernah ke sini, ya kan,
dan saya itu ibaratnya melihat orang-orang yang ada di depan itu kayak pagar, berarti pesugihan itu wah gimana ya kalau saya bilang ya, Harus dibayar dengan seperti iya itu. seperti nyawa, jadi harus dibayar nyawa, dan orang-orang itu kan harus dalam arti harus bersyukur bisa menikmati hasil, jangan mengeluh kan gitu. Dan saya sempat di situ tuh sempat tawasul, sempat dalam arti duduk di anunya itu, petirasanya itu, sempat duduk di atas di bangunan tersebut, duduk habis itu tawasul, sekedar baca wiritan itu. Diam, tiba-tiba itu di dalam hati itu kayak ada yang bilang ya, udah jalan kamu bener, jangan ikut-ikutan yang ada di depan. Kayak ada yang ngingetin. Oke. Ada yang ngingetin, entah itu siapa kan nggak Iya, tahu. walau alam ya. Walau alam. Jadi udah bener, jangan ikut-ikutan yang ada di depan itu, orang-orang yang ada di depan itu udah nggak usah dianuan gitu. Nah, saya juga ibaratnya penasaran. Penasarannya gini, siapa sih dalang dibalik semua ini kan gitu. Benar. Saya penasaran. Dan pada waktu itu saya sempat diam sesaat. Dan ternyata di situ emang bener-bener apa ya intinya, bener-bener Auranya negatif. auranya iya, emang wingit gitu loh, wingit. Intinya kita itu sebagai manusia ya harus banyak-banyak bersyukur, jangan sampai dalam arti kayak orang-orang yang dijadikan tumbal, cari-cari pesugihan gitu loh. Itu orang-orang yang ambil jalan pintas ya. Iya. Dan itu pun dibayar kontan oleh mereka ya. Kontan, enggak ada dalam arti besok lusa, enggak ada. Iya. Langsung itu. Tipu daya iblis ya. Tipu daya setan. Wah itu bro, ini sorry gue mau tanya. Itu di saat lu masuk itu berarti perkiraan lu itu yang menjadi tiang-tiang dari pondasi dari manusia-manusia ada berapa orang perkiraan lu? Wah banyak. Iya itu kan keliling. Tapi saya cuma lihat yang di depan kan. Tapi gitu. seluruhan kelihatan ya ada banyak ya. Ada banyak. Dan itu semua dari manusia. Dari manusia. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa. Tapi kan saya kan juga nggak tahu ya, mati kok bisa tiba-tiba kok bisa ngelihat seperti itu kan juga nggak tahu saya. Ya itu Allah kasih tunjuk. Mungkin gitu. Dan ya apa ya, ya mungkin walau alam ya, mungkin yang namanya orang tua kita ngedoain kita atau segala macam, jadi ada yang ngingetin kalau kita dijaga lah. Seperti itu. Wah, ngeri banget sih bro. Ini memang cerita nggak panjang bro, tapi ini cerita nyata yang kita pengen bagiin ya. Artinya supaya buat lu semua yang tergoda dengan kayak gitu, lu pikir lagi deh. Ya. Lu pikir lagi deh, karena lu senengnya cuma sehari 2 hari. Ya. Lu itu ibaratnya nyium bau surga pun udah nggak ketemu lu. Iya. Dan itu keluarga lu ya, semua keluarga sampean lu ya. Jadi yang ditumbalin itu tidak mungkin orang lain. Masih ada darah. Pasti ada darah keturunan. Entah itu anak, entah itu bapak, entah itu ibu. Gokil. Gitu. Iya sih. Nah lu lanjutin nih bro. Saat itu dari pas lu masuk kan lu sempat ibaratnya duduk, lu sempat ngewirit lah sebentar ya bahasanya. Habis itu sampai lu keluar tuh gimana tuh? Jadi habis wirit kan keluar, habis itu mau pulang, saya tanya ke teman saya, sampean tadi kan sampean yang sering ibaratnya sampean yang sering ke Kelampi Sireng, kan saya bilang itu, sampean tadi pas sama saya ngelihat tidak, kan gitu. Teman saya tidak mau cerita,
Oh gitu? Enggak mau cerita. Habis dari situ sudah masuk perkampungan lah. Baru dia cerita. Cerita apa? Jadi pas waktu orang Menteng itu nggak kelihatan. Dia nggak lihat? Nggak lihat, cuma saya toh yang lihat berarti. Tapi habis nyampe depan Klambi Sireng, lah itu baru dia cerita. Kok aneh bro, kan gitu. Jadi anehnya itu dia kan pernah ke sana. Dia itu tidak ngelihat apapun. Tapi pas pada waktu sama saya, kok sama-sama ngelihat. Tumpukan manusia itu? Iya, sama-sama ngelihat. Dan teman saya itu sempat bilang, saya tadi pas waktu berhenti di depan, saya itu nggak berani masuk. Nah, berhubung sampean ibaratnya maksa masuk, ya udah saya ikut, katanya gitu. Nah, habis itu pulang lah, keesokan harinya saya ke tempat guru saya. Saya tanya tentang kejadian ibaratnya di tempat Klambi Sireng tadi. Katanya guru saya, kok sampean ke sana kan gitu? Ngapain kan gitu? Saya bilang sama guru saya sempat ibaratnya penasaran udah lama kan gitu. Pengen buktiin lah. Lu cerita juga tentang karyawan lu itu? Enggak. Aku saya nanti dimarahin lah kan gitu. Itu kan urusan pribadi. Tuh. Habis itu saya cerita bahwasanya Klambi Sireng itu orang-orang gitu, masa gini. Wes, ibaratnya gini, nggak usah ke sana lagi. Wes, itu buat pengalaman sampean bahwasanya pesugihan itu merugikan manusia, merugikan kita lah, kan gitu. Nggak hanya kita, keluarga juga. Ya, keluarga semuanya. Godaan sesaat lah. Tapi kita dikekal di neraka selamanya. Iya, kekal di neraka selamanya. Betul itu. Dan Pak Kiai pun menyatakan bahwa memang pesugihan itu ada ya. Ada, emang ada. Itulah, iya. Wah, ini gile sih. Daerah Jawa tuh memang ini ya, bisa dibilang emang daerah mistis. Iya, banyak di Ponorogo, Klambi Sireng, di mana Tulungagung, Ujang itu ada juga. Katanya ada telaga apa tuh di situ katanya? Telaga Ngebel. Katanya juga ya tempat angker juga tuh ya? Iya, Telaga Ngebel itu dulu desa. Terus dijadiin telaga itu. Di tempat Jawa itu banyak hal-hal yang mistis, banyak hal-hal yang begituan lah. Tapi kita sebagai manusia harus yakin kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Jangan sampai kita ibaratnya tergoda dengan bisikan setan. Meskipun kita dalam arti terlilit utang, seberapa banyak pun utang, nggak mungkin Allah Ta'ala itu dalam arti membiarkan umatnya terlilit, kita nggak mungkin. Memberikan cobaan yang di atas kemampuan kita. Nggak mungkin. Jadi Allah Ta'ala itu tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuannya umatnya tersebut. Intinya kita mendekat ke Allah itu akan menyelesaikan semua masalah. Ya, betul. Masalah apapun itu. Bener, wah. Luar biasa nih. Luar biasa. Ya gitu bro, ini mungkin ceritanya nggak panjang ya, cuma ya apa yang kita ini tadi memang kisah nyata ya. Ya bro, ente sendiri ngalamin ya. Dan itu diperkuat juga keterangan oleh Pak Kiai pun memang seperti itu ya. Dan yang buat yang nonton ya sekali lagi kita ingetin tuh kayak tadi, jangan pernah tergoda gitu-gituan, karena memang gituan itu ada. Tapi kesenangan lu berapa sih? Lu dapat kasaran 5 miliar, 10 miliar. Habisnya berapa lama sih? Setelah itu lu kekal, bro. Itu di dunianya aja lu masih jadi ininya mereka, pondasi rumahnya mereka. Belum lagi di neraka jahanam ya. Gak bisa masuk surga, bro. Nah, tuh, lu dengerin tuh. Oke deh, brother. Kalau gitu, nih kita tutup dulu acaranya ya. Oke, dari apa yang kita omongin barusan, ambil positifnya, buang negatifnya, dan mudah-mudahan berguna ya. Oke, Gus, kita thank you banget nih. Udah cerita di channel kita. Mudah-mudahan ketemu lagi di episode selanjutnya.
Gua Arfi dari Jelajah Malam dan Gus Angga pamit dulu. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.